Oke, jadi sekarang kita akan membahas terkait operasi vektor. Yang pertama itu adalah perkalian sebuah vektor dengan skalar. Nah, sesuai dari penjabaran buku paket halaman 109, yaitu di mana misalkan ada K. K ini sebuah merupakan bilangan real dikalikan dengan vektor A. Maka K kali vektor A, atau bisa kita menuliskan juga sama dengan vektor A dikali K. Nah, bilangan real ini kan meliputi bilangan negatif dan juga positif. Nah, maka jika K-nya ini lebih dari 0, maka dia akan searah dengan vektornya. Sedangkan jika K-nya kurang dari 0, maka dia akan berlawanan arah. Contohnya, misalkan di sini ada sebuah permasalahan di mana K-nya ini adalah 2 dan bentuk vektornya ini adalah seperti ini. Maka K dikali vektor A itu adalah, kita lihat K-nya ini kan 2, lalu K-nya ini berarti lebih dari 0, maka dia akan searah dengan vektornya. Maka gambar dari K dikali vektor A ini adalah seperti ini. Nah, ini itu merupakan 2 vektor A gitu ya. Jadi dia ini searah gitu kalau misalkan K-nya itu lebih dari 0. Sedangkan kalau misalkan K-nya lebih kurang dari 0, misalkan K-nya ini adalah negatif 2, maka tentukanlah K dikali vektor A. Nah, negatif 2 ini kan kurang dari 0. Maka dia akan berlawanan arah dengan vektornya. Berarti yang tadinya ini ke atas kanan, dia akan berlawanan arah menjadi ke kiri bawah. Jadi ini merupakan hasil dari K-nya itu kan negatif 2 dikali vektor A ini merupakan negatif 2 vektor A. Jadi seperti itu. Nah, sedangkan kalau misalkan permasalahannya seperti ini, misalkan diketahui K-nya ini adalah 2 dan vektor A-nya ini adalah negatif 1 dan 2, maka hasil dari K vektor A berarti kita masukkan dulu nilai K-nya berapa? 2. Lalu vektor A-nya berapa? Negatif 1 dan 2. Maka dari K dikali vektor A ini adalah kita kalikan 2 ini dengan kedua elemen ini. Maka negatif 2, 4. Jadi ini merupakan hasil dari perkalian K dikali vektor A untuk permasalahan yang seperti ini. Nah, untuk permasalahan yang seperti ini itu ada beberapa sifat. Kalian bisa baca aja di buku paket halaman 109. Jadi ada 4 sifat ya yang ini. Jadi untuk pengalian vektor itu, untuk yang hasilnya seperti nilai ini, kalian mengalihkan seperti biasa. Kayak misalkan 2 ini dengan kedua elemen ini. Misalkan vektor A-nya itu adalah 1 dan 3, lalu vektor B-nya ini adalah 2 dan 4. Maka vektor A dikali dengan vektor B adalah, kalian tinggal mengalihkan aja. 1, 3 dikali 2, 4. Maka kalian mengalihkan aja yang atas dengan yang atas, berarti 2. Yang bawah dengan yang bawah berarti 12. Jadi isinya adalah ini gitu. Itu untuk perkalian sebuah vektor dengan skalar. Sekarang kita lanjut ke penjumlahan dua vektor. Nah, misalkan ada vektor A-nya itu seperti ini, lalu ada vektor B-nya itu seperti ini. Nah, maka untuk mencari vektor A ditambah vektor B ini ada dengan 2 aturan, yaitu aturan segitiga dulu. Aturan segitiga. Nah, untuk aturan segitiga ini, untuk menjumlahkannya, kita gambar dulu apa yang ditambahkan pertamanya. Berarti kita menggambar vektor A. Vektor A itu yang mana? Yang ini. Berarti kita gambarkan dulu vektor A-nya seperti ini. Lalu untuk menambahkan vektor B-nya ini adalah melanjutkan dari titik ujung vektor A ini. Maka, nah ini vektor B. Nah, seperti itu. Untuk resultan atau hasilnya adalah dari titik pangkal yang ditambahkan pada awalnya ke titik ujung vektor B atau yang ditambahkan pada akhirnya gitu. Jadi ini merupakan resultan dari vektor A ditambah vektor B gitu. Sekarang kita bedakan dengan aturan jajar genjang ya. Ini aturan jajar genjang gitu ya aja. Nah, ini pun sama, pada awalnya kita menggambarkan dulu vektor A-nya. Nah kan kalau yang tadi itu yang dipertemukan apa? Titik ujung
vektor A dengan titik pangkal vektor A. Sedangkan yang ini kita pertemukan antara ke titik dua pangkal itu. Maka gambarnya akan menjadi seperti ini. Ini kan titik pangkal vektor A ya. Lalu ini titik pangkal vektor B, dia bertemu di sini. Nah, setelah seperti ini, kita gambarkan dulu garis yang sejajar dengan vektor A. Maka seperti ini di sini. Lalu kita gambarkan garis yang sejajar dengan vektor B, yaitu di sini. Nah, kalau misalkan sudah menggambar vektor yang sejajar dari kedua vektor ini, resultannya itu dari pertemuan kedua titik pangkal ini ke titik ujung yang sejajarnya. Maka ini merupakan resultan dari vektor A ditambah vektor B. Jadi perbedaannya gini, kalau misalkan untuk aturan segitiga itu yang dipertemukan adalah titik ujung vektor A dengan titik pangkal vektor B. Untuk aturan jajar genjang yaitu dipertemukan di antara kedua titik pangkal vektornya gitu. Oke, untuk lebih jelas misalkan ada vektor C-nya itu seperti ini. Maka carilah resultan dari vektor A ditambah vektor C. Nah, kita gambarkan dulu vektor A-nya. Lalu kita lihat di vektor C-nya ini mengarah ke bawah. Berarti kita meneruskan dari sini ke sini. Kenapa ke bawah? Karena sesuai dari diketahui bahwa vektor C itu gambarnya seperti ini. Nah, ini vektor C. Untuk resultan itu dari titik pangkal yang ditambahkan pada awalnya ke titik ujung. Maka ini merupakan resultannya. Gitu ya. Sedangkan dengan jajar genjang, kita gambar dulu vektor A-nya. Itu menjadi seperti ini. Nah, berarti kita pertemukan antara kedua titik pangkalnya. Berarti dia arahnya akan menjadi seperti ini. Nah, ini vektor A, ini vektor C. Berarti kita gambar dulu garis yang sejajarnya, ini dan ini. Untuk resultannya itu dari pertemuan titik pangkal ini ke sini. Jadi gitu ya. Ini merupakan resultan dari vektor A ditambah vektor C. Untuk operasi vektor itu pada video ini sampai di sini. Terima kasih.